Begitu. Cocok nggak Yudit? Cocok ya? Cocok. Cocok ya? Ada jubah yang seukuran kamu ada. Terus kalau pakai gini lebih cantik loh Vera itu. Bener ya saudara? Lanjut ke pertanyaan. Sekali. Yudit tahu Guadalupe sebelah mana? Itu bahasa Jakarta kan? Gue udah Guadalupe. Kali aja, Yudit rumahnya Manuan. Halo, Sobat Wamble. Ketemu lagi di Jagongan Bareng. Kali ini nggak ada yang wih gitu aja. Karena aku nggak bisa niruin WL ya. karena Wih, gitu nggak bisa hostnya ya. ganti, masih bersama saya Yudi Jubardian. Dan saya Maria Vera. Dan kali ini ya seperti yang dilihat, kita mengundang spesial Suster Biarawati. Wih, bukan suster yang lain ya. Bukan suster biasa. perawat ya, bukan suster rumah sakit bukan ya. Ini Suster Biarawati. Selamat datang di OMK Surabaya. Terima kasih Kak Vera, terima kasih Kak Yudi. Ya, terima kasih sudah mau datang. Ini saya harus menjaga tingkah laku. Ada kalau akun dijaga Iya, ya. dijaga. Kalau biasanya yang jadi tamu nih orang muda Iya. gitu. Ini suster ya gitu. Nanti akan kita kulik-kulik kenapa diundang ke sini, apa yang dibicarakan. Tapi sebelumnya kita buka dulu dengan tanda kemenangan Kristus demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dan kita buka dengan perkenalan dulu. Silakan Suster, nama, asal, lahir, paroki. Oke, terima kasih boleh datang ke tempat ini, Ya. spesial sekali hari ini. Saya Suster Marcelina Siu dari Kongregasi Misionaris Klaris. Asal saya pasti sudah tahu lah, saya ini dari Flores, kelihatan tampangnya dan segala macamnya ya. Tapi kok agak cerah ya? Saya kok agak gelap ya? Beda bagian. Kita beda bagian. benua. Iya. Oke, dari Flores. Iya, saya Tepatnya dari atau Flores. tepatnya? Tepatnya saya di Kabupaten Ngada di Bajawa. Kalau pernah tahu negeri di atas awan, Wolobobo, nah itulah tempat kami. Tahu Bejawa Di banyak Siang. kudanya itu Suster? Oh enggak ya? Bukan. Sumba. Saya sok tahu. Iya. Oke, begitu. Terus saya dari paroki Keluarga Kudus Nazaret Were. Di Iya, itu di Mataloko 7 kilo ke arah selatan. dari Begitu. Bejawa itu ya. Iya, begitu. Keluarga Kudus Nazaret. Iya, di sebuah desa kecil yang tapi cantik sekali dan bikin rindu. Wow. Apa Itu yang sampai umur berapa itu Suster? di situ? sana, di paroki? Saya di situ sampai 97 ya. Berarti Sampai 97. Terus tahun SMA? 97 saya SMA-nya itu di Kota Bajawanya. oh, Terus 2001 saya ke Madiun Madiun. Iya. Untuk ya jadi Novis suster gitu ya? masuk postulan. postulan dulu. Iya. 2001 sampai sekarang di Surabaya Iya, 2022 betul ini. sekali. Apa Begitu. kira-kira waktu itu SMA masih SMA sudah di Bejawa. Iya. Apakah waktu SMA itu sudah tiba-tiba terpanggil untuk saya mau jadi biarawati gitu? Iya, saya merasa tertarik ya justru di saat itu. Di SMA itu? Iya, di SMA. Ada peristiwa apa waktu itu? Waktu itu tuh peristiwanya sederhana sekali ya. Cuman waktu istirahat sekolah kami biasanya berdiri di di jendelanya sekolah itu loh, kan menghadap ke jalan tuh. Sekolah kami kan temboknya agak pendek, atasnya kaca. Lewatlah Suster Misionaris Klaris Ya pakai dengan baju ini ke gereja, kan sekolah kami di sampingnya tuh ada gereja. Jadi hanya seperti itu. Hanya melihat suster jalan itu. Tapi sekolahnya Sederhana itu sekali, bukan sekolah susteran ya? Bukan sekolah negeri. Oh, sekolah negeri. Lalu melihat Begitu. apa? Karena susternya anggun, cantik, atau dengan seragamnya? Berarti abu-abu ini ya? Putih Iya, abu-abu ini. iya. Oh. Saya tertarik ininya sih, soalnya beda dari yang lain. Iya, iya, Di tempat kami banyak sih suster, tapi rata-rata mereka tuh terusan. Iya, iya.
Ya dengan saya yang begini kalau Iya, iya. terusan tuh rasanya Saya yang gimana? begini tuh gimana? Eh, ya nggak feminim, nggak kalem gitu loh. Jadi kan kalau pakai terusan tuh menurut saya aneh. Oh. Tapi ketika saya melihat Suster Misionaris Klaris dengan seragam yang begini, saya tertarik. Oke. Begitu. Suster siapa waktu itu? Waktu itu Suster Luz Maria, Meksiko. Oh. Iya. Itu baru merintis karya di sana ya? Tidak juga, ternyata Suster MC masuk Flores itu dari tahun 73 sebenarnya. Dan suster tertarik Saya tahu. 97-an. Sebelum itu? 2000. Tahun 2000 saya baru melihat suster itu. Jadi sebelumnya saya tidak tahu. Nah, kebetulan temanku ini itu parokinya suster. Jadi saya kan ya nyeletuk, wah susternya keren gitu kan. Terus temanku tuh bilang, oh itu suster yang ada di paroki saya. Nah dari situ waktu liburan saya bilang yuk kita Main ke paroki kamu main gitu. Terus akhirnya ke rumahnya dia, sorenya dia antar main ke biara. Ketemulah dengan Suster Luz Maria. Oh, oke. Begitu ceritanya. Biasanya memang motivasi itu sederhana-sederhana gitu ya. Iya. Dari pakaiannya, lalu mungkin Itu sering kira-kira ketika Suster Luz Maria lewat itu Roh Kudusnya banyak Aku gitu nggak ya. di belakangnya. Terus kesambit nih. Iya. Kesambit nih seorang Iya. Marcelina muda begitu gitu. Itu sedetik aja tuh prosesnya. Betul sekali. berarti lulus SMA langsung ke Medion. Iya. Jadi sebenarnya tuh saya setelah kita belum lulus ya, itu kan biasanya ada SMPTN segala macam itu loh. Nah, Oh, masih usaha ya? saya ikut dengan yang lain. Nah, kan keterima di Kupang. Tapi hari-harinya kita sudah mau persiapan, teman-teman kami sudah mau persiapan. Ya saya ke rumahnya temanku ini, ketemu Suster Luz Maria, tapi kok ya merasa pengen gitu loh ke situ. Ya akhirnya saya batalkan yang ke Kupang, saya ke biara selama 2 minggu. Begitu. Tinggal di situ, maksudnya menjalani aspiran gitu. Belum aspiran sih, kita tuh hanya Live in. Seperti itu, live in. Nyoba dulu gitu ya maksudnya. Seperti Kehidupan apa sih biara. hidupnya? Itu temennya juga? Tidak, teman saya tidak. Pede ya? Oh sangat. Sendirian pede ya? Tapi waktu itu pamitnya ke keluarga apa? Memang live in di biara atau Enggak. gimana? Saya itu kan dari tinggalnya di Bejawa, orang tua saya kan di Were. Jadi saya pamit ke orang tua, waktu itu kan saya sudah tidak ada kegiatan sekolah ya. Jadi saya pamit ke orang tua itu ke rumah kakak saya yang ada di dekat biara. Oh. Jadi tapi saya bilang, kan orang tua saya tidak berpikir apa-apa. Sudah saya ke sana, saya bilang ke kakak saya suami istri, ya kita kerjasama gitu tolong ya. kalau ditanya bilang, Kalau ditanya, bilang saya di sini, tapi padahal saya 2 minggu itu ada di biara. biara. Begitu, jadi kerjasama kami Konspirasi. cukup baik. itu Tapi yang yang diberkati, konspirasi yang penuh Roh Kudus. yang diterima di Kupang itu di Cendrawasih. Tidak di Cendrawasih Undana, apa? di Undana. Ya. Jurusan apa? Itu Papua. Oh, iya. Ya waktu itu saya mau Punjen, Pak. di FKIP Ekonomi. Oh, Itu, jadi sudah maunya ada ke situ. bau-bau mendidik, pengen jadi guru Iya emang sih. ya gitu. Oh. Kalau nggak jadi suster mungkin sudah jadi menteri ekonomi. Jurusan ekonomi. Karena jurusannya Menggantikan Ibu Sri Mulyani. Mengerikan. ya tapi jalan Tuhan lebih ini ya, Iya, ternyata lebih terang gitu. Pelayanannya begitu. bisa. Oh, terus 2 minggu di sana itu ya waktu itu Suster Luz Maria dengan siapa? Dengan berapa orang? Ada berapa orang suster di Ada biara itu? suster, mereka berempat ya. Ada Suster Luz Maria, ada Suster Ima, Oh, terus ada Suster Berta dan Suster Malena. oke. Gitu. Semuanya masih ada, semuanya masih ada. sehat ya? suster itu. Masih ada. Waktu itu, Begitu. waktu Mama tahu gimana ceritanya? Tahunya itu ya saya akhirnya beritahu karena setelah 2 minggu dari biara, Suster Berta, ibu aspiran kami, itu mengatakan bahwa akan mengunjungi rumah. Wah, tidak ada jalan lain kan? Neng gitu. Tapi itu sudah ada kesediaan dari Sister Lina untuk, ya saya masuk gitu. Sebenarnya belum ya, Belum. karena kan kalau kami masuk biara itu harus
mengirimkan surat lamaran ya. dan surat izin orang tua. Nah itu. Nah, kan belum ada karena Iya. kita kan baru live in Baru begitu. nyoba-nyoba, ya. Ha-ha. Tapi di keluarga besar memang belum ada yang jadi biarawati. Kalau keluarga Sepupu yang atau kandung sepupu tapi sudah lumayan berapa lapis gitulah itu ada. Agak Tapi jauh kalau sudah ya. ha-ha. Oke. Tapi kalau yang sepupu dekat sih tidak ada. Tidak ada. Mama tahunya karena dikunjungi itu ya. Saya akhirnya harus beritahu karena tidak mungkin nanti kalau tiba-tiba datang terus ini apa dan mereka marah-marah depan saudara kan tidak sopan. Iya. Oke. Tapi apa waktu itu reaksi Mama begitu tahu? Ya karena saya sudah memberitahu sebelumnya ya ketika Suster Berta datang ke rumah ya mereka terima tetapi memang ya saya tidak pernah mendapat dukungan secara terbuka ya Oh. nggak tahu sih mungkin karena saya butuh untuk itu tapi saya tidak dapat. Nah tapi ya kita jalan saja. Bapak memberi dukungan secara terbuka bahwa ya kamu jadi suster itu sehari setelah saya kekal. Begitu. Jadi tapi proses untuk dapat surat izin orang tua kan ya cukup ini juga sih. Jadi surat izin orang tua itu ceritanya saya nulis sendiri. Jadi harusnya itu kan surat ditulis oleh orang tua. Oh. Jadi saya memposisikan diri Sebagai sebagai orang orang tua dan saya menuliskan surat itu kan tinggal tanda tangan. Bapak tinggal tanda tangan. Tapi tanda tangan ya mau ya maksudnya? Tanda tangan tuh tunggu apa namanya bemo sudah tunggu depan rumah kan saya harus berangkat hari iya, itu jadi pantas sih. Detik terakhir langsung tanda tangan. nggak mungkin baca. Kalau Iya, mau iya. baca kan tidak enak bemo Iya. tunggu kita. Strategi. Strategi. Jadi Tapi seperti dilepaskan itu bemo untuk membawa ke biara untuk itu memulai untuk proses memulai masa aspiran di biara. di biara di Flores di Oke. Wudu begitu. Berlinang air mata. Eh, Bapak Mama. Biasa kalau- aja. Kalau Tukang kalau bemonya kalau ya? kalau untuk tidak kalau untuk itu sih masih aman kan dekat. Oh. Dari biara ke tempat saya itu Oke. masih dekat dan kami masih boleh pulang sebulan sekali kami boleh diizinkan untuk pulang. Mungkin Bapak Mama ya nggak apa-apa lah, paling nanti balik-balik juga gitu. Aspiran 6 bulan ya? Saya aspiran itu 8 bulan. 8 bulan. Ya, Masih pulang-pulang gitu ya? masih kami diizinkan untuk pulang. Oh. Begitu. Ada temennya waktu itu? Aspiran itu sendirian kayak live-in atau ada? Saya ada teman Suster Ella dan berkat Tuhan kami berdua masih ada sampai sekarang. Oh, Begitu. Salam buat Suster Ella. Terima kasih. Di mana beliau? Supir angkot yang Di yang mengantar. Naik oto. Mereka di sana Ya, bilang itu. naik oto. Kalau nggak ada supir itu kan tidak terjadi. Oh iya betul. Tidak ada yang kebetulan. Oke. Oke. Itu supir itu dikirim Tuhan untuk mengangkut. Nah, Tepat pada jamnya Tepat gitu. pada Kalau dia niat berhenti sebentar aja, pasti surat itu Nggak jadi. dibaca kan. Nah, iya. Apa terus ini? mungkin nggak jadi, Nggak jadi. Nah, tapi karena sudah teriak-teriak diri oto, mari Iya. sudah, mari Mari sudah. sudah. Nah, langsung kasih. Jadi Aduh, tidak apa ini tau? Jadi tidak ada penolakan tapi juga tidak ada eksplisit mendukung gitu. Nggak. Tidak ada. Saya melihatnya lebih pada apa ya? Meragukan ya. Ini bertahan atau enggak gitu. Iya. Dengan anaknya yang model seperti Oh. ini begitu. Mungkin nggak serius lah ya. Nggak serius dan anak ya buat orang tua ya zaman dulu buat mereka tuh suster itu yang kalem, yang lembut, Sedangkan- yang jalannya begini jadi nggak seperti kerja kayak kuda rock and gini roll gitu. ya. Begitu jadi aneh seperti itu. Sama kayak mamanya Vera juga meragukan sebenarnya. Tapi kita semua mendukung sebenarnya. Iya. Kenapa jadi gue? Kaget deh. Kan? Udah, ini cuma ininya kameranya yang istirahat. Ini. Bentar aja. Tapi suster mau minum dulu. Suster mau minum dulu. Pertanyaan itu loh nggak ada di nomor. Oh, memang Kalau ini lihat. Tadi ini. dukungan keluarga. Iya, tapi kan saya persiapannya Siapkan. segini. Lah mereka Oh, sengaja juga. tanyanya panjang sekali satu-satu sih. Sengaja di luar ini. Iya. Sekarang kita ke nomor 4 ya. Kalau tadi kan tertarik sama MC karena bajunya. Lalu setelah merasakan aspiran, tinggal di biara, apa yang membuat tertarik sama misionaris Claris?
eh, mereka itu mengajarkan kita kekudusan ya, kesucian itu sederhana, nggak usah yang rumit-rumit. Misalnya ketika kamu menyapu, jangan hanya tinggal dengan menyapu, tetapi persembahkanlah menyapumu itu tuh untuk intensi, misalnya untuk orang sakit, untuk begitu. Jadi nyapu tuh nggak cuma sekedar nyapu. Itu diajarkan gitu. Itu iya, itu dilatihkan. Itu Kak Yudit ya. Aku ketika di SD ngepel kan. Tidak pernah Tapi ya mempersembahkan. udah ngepel doang. Iya. Itu hal yang sederhana untuk Sederhana, menuju kekudusan, iya. yang membuat suster semakin jatuh cinta dengan MC. Tapi betul. boleh diceritain sedikit kepada sobat Bambleh di rumah, MC atau MC atau MC atau gimana Iya. itu tarekat apa sih gitu? Oke. Iya, MC itu Tarekat Misionaris Klaris. Kalau nama resminya Misionaris Klaris dari Sakramen Maha Kudus. Pendirinya Beata Maria Ines. Kalau nama resminya sekarang beliau Beata ya, Beata Maria Ines Teresa dari Sakramen Maha Kudus. Oke. Begitu kongregasi kami lahir di Meksiko. Begitu. Jadi dari sana. ada bahasa lain selain Indonesia itu Meksikano. Tidak ada. Oh tidak. Spanyol bahasanya. Oh, Espanyol lah. Oh. Kalau itu tanya Suster Carla. Yang Beata Maria ini tuh asli Meksiko. Asli Meksiko. Oh, pendiri. Lalu apa spiritualitasnya yang dihidupi selain yang kekudusan dalam hidup sehari-hari itu? Oke, Apa? kalau bagi Misionaris Klaris itu ada Ekaristi, ada Imami, ada Marian, dan ada misioner. Yang Itu imami udah. tadi apa? Imam itu mengajarkan kepada kita bahwa hidup kita tuh juga persembahan sebagai korban seperti para imam. Begitu. Tapi punya saudara imam nggak? Oh, Maksudnya karena punya. tarekat, Kami biasanya kan punya. beberapa tarekat ada saudara itu. Apa sih? Namanya Misionaris dari Kristus untuk Gereja Universal. MCIU singkatannya. Di Indonesia tidak ada ya? Di Indonesia belum ada. Ya, adanya baru Meksiko dan di Afrika. Oke. Begitu. Ekaristi Imami, satunya Marian, tadi Marian itu yang seperti apa? kongregasi kami itu berdevosi khusus juga kepada Bunda Maria. Jadi buat kami Bunda Maria itu ibu kami yang sangat dekat, khususnya Bunda Maria Guadalupe. Bunda Maria yang menampakkan diri di Guadalupe. Iya, betul Jadi sekali. tahu Guadalupe sebelah mana? Itu bahasa Jakarta kan? Gue udah Guadalupe. Kali aja, Yudit rumahnya Manuan. Oh, Suster tahu Manuan? Enggak tahu. Enggak memang. kurang Tandes kurang gitu ya. dikenal memang. Tandes Surabaya Barat. belum gitu. ada air di sana. Masih ada listrik kan? Tidak ada. Oh, enggak ada juga. Listriknya gantol gitu. Oh, baiklah. Kalau kesana bawa obor. Guadalupe itu di Meksiko ya. Meksiko. Iya. Itu yang dihidupi dan berdevosi pada Maria Maria Guadalupe. Guadalupe. Satunya lagi tadi ada 4 ya, satunya Misioner, iya. Misioner. Apa yang kita lakukan itu untuk kepentingan gereja dan dunia. Jadi dan kita juga siap untuk menjadi misionaris dimanapun. Sekali lagi Beata Maria Ines itu mengajarkan kami menjadi misionaris tidak harus keluar negeri. Oh, Jadi dengan kamu kerja dimanapun, mau kamu tuh jadi guru, jadi perawat, mau yang tugas masak di dapur, yang nyapu, yang ngepel, setrika, itu semua misionaris. Caranya itu tadi, dengan doa-doa, dengan apa yang kita lakukan sederhana. Persembahkan, tidak hanya kamu melakukan itu dan menyelesaikan pekerjaan, tidak, tetapi untuk intensi-intensi yang lain. Itu, jadi dimensi misionernya tuh diterapkan di semua apa yang kita lakukan. saya masih ingat berkesan sama Vera ini. Kalau setiap kali kami mau syuting, mau podcast itu doanya bagus. Mungkin karena dia bergaul sama suster-suster misionaris Klaris ya. Oh ya mungkin. Ada kata-katanya yang bagus tuh. Semoga persembahan kecil kami ini untuk Tuhan bisa berguna bagi orang lain. Itu pasti menghidupi Vera yang mana itu? menghidupi spiritnya
Karena Beata Maria Ines juga mengajarkan kami doa-doa pendek ya. Kita melakukan apapun tuh semua untuk Yesus, Maria dan jiwa-jiwa. Dan doa-doanya juga selalu untuk perluasan kerajaan Allah, untuk kemuliaan Tuhan, dan untuk pengudusan, keselamatan jiwa-jiwa dan untuk pengudusan diri. Jadi buat saya empat poin ini ya itu terasa begitu. Cocok nggak Yudit? Cocok ya? Cocok. Cocok ya? Ada jubah yang seukuran kamu ada. Terus kalau pakai gini lebih cantik loh Vera itu. Bener ya saudara? Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Daripada di belakang layar saya ya, di sini saya akan tenang. Iya. Itu tadi sekilas tentang misionaris Claris. Kalau di Indonesia sendiri ada karyanya di mana aja dan berkarya di apa nih? Misionaris Claris itu berkarya di bidang kesehatan, pendidikan, kemudian sosial dan pastoral katekesi. Wah, Vera banget itu. Kesehatan, pendidikan. Ini skenario kayak gini padahal ya. Itu kayaknya cocok ya semua ya. Oke. Sosial dan pastoral. Di Surabaya salah satunya. Kota lain? Ada di Madiun ada rumah sakit. Rumah sakit. Kemudian di Ngawi itu ada Sekolah. rumah sakit ibu dan anak. Nah, begitu. Terus kalau di Jakarta ada rumah doa Maria Guadalupe. Oh, pernah dipakai Pernah ke kegiatan sana. ya. Iya, pernah. Rumah Di tingkat daerah 2 ya. Duren Iya, Sawit. Duren Sawit, Iya. betul. Terus di Klaten ada sekolah, di Palangkaraya ada panti asuhan Maria Ines. Kemudian di Mamuju, Sulawesi Barat ada sekolah. Di Flores, di Nagekeo ada poliklinik, ada BKIA, terus ada sekolah. juga. Kemudian di Ruteng itu ada sekolah. Jadi kalau Sobat Bambleh ingin mengenal lebih dalam tentang misionaris Claris bisa mencari di salah satu itu ya. Kenapa nawari Sobat Bambleh? Oh iya, kenapa nawari Sobat Ketemunya Bambleh sudah kan? tiap hari. Iya. Kenapa nawari Sobat Bambleh ya? Anda sendiri aja. Iya. Di Surabaya ya. Iya. Katanya mau ke Mamuju. Kita bertangga Sulawesi. sebentar lagi. Nah, itu. Kalau dikatakan terus pasti semesta mendukung. Iya. Lanjut, ini bintang tamunya Kak. Terus Gitu. kalau suster sekarang berkarya di Saya di sekolah SM. Surabaya sini, Playgroup Santa Clara. Santa Clara di paroki Santa Maria Tak Bercela. Ngagel ya. Iya, betul sekali. Sebagai kepala playgroup. Iya. Itu juga sambil Ibunya anak-anak kecil-kecil gitu ya. Nah. Itu sambil apa Yudit? Sambil mempersembahkan untuk Tuhan. enggak, maksudnya sambil aktif di itu pertanyaan nomor 6. Oh iya. Oh, keterlibatan di Sambil aktif di paroki juga ya. Iya, betul. Kalau saya di paroki di Rekat. Pendamping begitu. rekat ya. Jadi Iya. kalau pagi ketemu anak-anak kecil, Iya, terus sore malam ketemu dengan remaja. malamnya ketemu kakak-kakak dulu, terus hari Minggunya ketemu remaja yang hello apa kabar gitu. Apa yang menjadi suka duka dalam karya ini? Ini perutusan sejak jadi suster itu perutusannya selalu di dunia pendidikan ya? Atau pernah diutus untuk tidak, misioner setelah- di tempat lain atau gimana? Boleh cerita sedikit itu Iya. perjalanan misionernya? Saya pernah di rumah doa di Jakarta. Oh, yang di Gor. Begitu. Jadi kalau untuk kami itu meskipun kita punya basic pendidikan itu tidak harus di pendidikan. Iya. Di mana Meskipun ijazah pendidikan, tapi tidak harus. Iya. Ya Yudit ya. Jo, jadi pernah di rumah doa, kemudian paling Terus banyak di paling sekolah iya. ya. paling lama. Gitu. Apa suka dukanya gitu dalam karya yang atau dalam misi yang sekarang di dunia pendidikan bagi seorang suster Sally gitu? Oke. Ya, kita di sekolah kita bergaul dengan anak-anak remaja. Itu kita berharap sekali lagi ya, Beata Maria Ines mengajarkan kepada kami guru terhadap murid itu membentuk Kristus dalam diri murid.
Nah, Kristus itu kan punya, Yesus itu kan punya kebaikan yang banyak sekali ya. Macam-macam dimensi itu ya. Ya, kita sih juga berharap apa yang kita tanam kepada anak-anak itu mereka juga tumbuh. Yang menjadi apa ya kadang menjadi duka buat kita ketika anak-anak itu tumbuh jalan yang salah. Itu buat kita tuh merasa aduh, apakah ada yang perlu diperbaiki seperti itu. Kalau seperti itu sebagai seorang misionaris klaris dibawa dalam doa begitu, dipersembahkan ekaristi begitu, atau bagaimana, Suster? Dan itu tidak hanya itu ya. Kalau untuk kami tuh apa yang pagi hari misalnya kita mau berdoa itu kita persembahkan di ibadat pagi atau di perayaan ekaristi atau doa rosari atau doa apapun, itu biasanya kita sebutkan saya hari ini intensi saya apa. Untuk anak-anak misalnya mau ujian, untuk anak-anak yang sedang dalam masalah. Apalagi kalau dulu kita di bimbingan konseling kan rasanya tuh kita tuh tahu semua gitu loh, anak ini punya ini, anak ini punya ini. Itu juga itu dibawa di dalam doa, dan Beata Maria Ines itu membungkus ya atau mengapalah namanya itu, misionaris klaris itu harus bisa menjadi misionaris yang aktif, misioner dalam aksi dan aktif di dalam kontemplasi. Jadi kita harus membawa apa yang ada di karya kita, apa yang kita alami itu ke dalam doa. Dan buah dari doa itu yang dibawa di dalam karya kita. Jadi kayak siklus gitu ya? Iya. Aksi, kontemplasi, aksi, kontemplasi. Betul. Sangat Vera banget. Tendangan Anda luar biasa ya, dan gue gak bisa balikin tendangan Anda. Lalu ini sebenarnya Suster Sally ini yang pertama kali membuat kami tertarik untuk mengundang itu karena Suster Sally juga ngelola sosial medianya MC Indonesia ya? Di IG juga. Oh gitu, betul ya, ini kami konfirmasi dulu, betul ya? Salah satu adminnya gitu. Ya kami tim sih. Tim. Ya. Ada yang tim YouTube, ada yang di penanggung jawabnya, ada yang di YouTube, ada di Instagram, ada yang di FB. Facebook gitu. masih ada juga? Ada. Ya ampun. Tapi apa ya kami masuk FB itu baru sih ya. Lebih lama YouTube, lebih lama Instagram juga. Oke. Tetapi masanya yang di FB itu juga nggak sedikit loh. Setelah kita masuk. Di di page ya, Iya. Halaman tuh ya, halaman Facebook. Banyak, dan mereka interaksinya juga tinggi. Artinya untuk ini bertanya atau publikasi aja di Facebook itu. Iya sih, tetapi karena memang kita baru di FB begitu kan, pasti orang juga belum kenal kita kan. Nah, langkah yang kami buat adalah kita masuk ke grup-grupnya yang sudah ada, yang punya anggotanya sudah belasan puluhan ribu itu. Nah, dari situ kita juga boleh kan memposting apa yang kita punya ke grup-grup itu. Dan itu juga mendapat respon yang bagus dari situ. Orang mulai kenal gitu ya. Iya. Sejak kapan, Suster, mulai di sosial media ini? Di sosial media kalau YouTube dan Instagram sebenarnya mulai dari 2018. Iya. Cuman ya aktif dan mulai ininya tuh ketika pandemi ya, itu mulai aktif-aktifnya. Gitu. Waktu itu memutuskan MC Indonesia memutuskan untuk bermedia sosial dengan tujuan apa? Sebenarnya tujuannya evangelisasi ya. Iya, pewartaan. Iya, pewartaan sih. Begitu. Apa yang diposting di situ atau apa yang dipublikasikan di media sosialnya MC Indonesia? Kami tidak punya pasar khusus gitu ya. Misalnya ini orang muda usia sekian kami tidak punya itu. Jadi ya semuanya untuk umum. Nah, karena itu untuk umum, maka yang kami posting itu ya musik. Kemudian katekese, kemudian kehidupan hari-hari atau tentang hidup membiara,
seperti itu. Boleh dikasih tauin nama Instagramnya apa, YouTube-nya apa gitu. Oke. Nanti tampil celing gitu ya. Ya, Instagram kami Misionaris Claris Indonesia, YouTube juga sama Misionaris Claris Indonesia, Facebook juga sama. Ya, semuanya Misionaris Claris Indonesia seperti itu. Pewartaannya dalam bentuk konten-konten itu ya, Sister? Iya, betul. Supaya orang mengenal kehidupan Misionaris Claris juga, lalu mungkin ya itu tadi terinspirasi atau diteguhkan imannya melihat Iya. apa yang ada. Dari 2018 sampai 2022 ada sesuatu yang gini, ada buahnya nggak? Sudah pernah lihat buahnya nggak dari sosial media ini? Apakah ada Mungkin ada yang mendaftar MC gara-gara melihat atau konten kemudian, itu misalnya. yang tertarik dengan karyanya, tertarik aja dengan karyanya itu karena sosial media itu punya data nggak atau gimana, Suster? Efek dari sosial media itu? Kalau itu yang jelas kami punya adik baru yang dari sana. Apa adik baru? Adik baru. Jadi kami aspiran baru. kami punya suster yang masuk suster karena dari kenalnya dari situ. Jadi itu buat kami tujuan khusus yang yang sebenarnya itu diusahakan gitu loh. Itu dari pengakuan dia. Iya Dia kan cerita. iya kan mereka kan sebelum kalau mau jadi suster kan pertama kan kenalan dulu tuh, biasanya mereka mulai DM gitu. Terus adminnya kan mulai kenalan segala PDKT gitulah. Terus mulai dari DM, pakai nomor WA dan berlanjut. Ya akhirnya mengisi formulir dan segala macam gitu. Dari sosial Jadi media. medsos itu baik begitu loh. Ketika dibuat memang dengan tujuan baik. Iya, gitu. betul sekali. Wah, Mungkin profisiat. mungkin yang disebut tadi itu mungkin selama ini ya scroll sosial media tapi kok enggak nemu apa-apa. Tiba-tiba Ya, berhenti di loh, kok ini ada Misionaris Claris. Panggilan itu Begitu. bisa lewat media sosial ya. Kalau zaman dulu kan promosi panggilan tuh harus datang ke pameran nih, biara-biara pameran kayak gitu, orang Iya. datang. Tapi MC Indonesia salah satu yang menangkap bahwa sekarang sudah eranya orang Betul sekali. menjelajah dunia Betul. digital gitu. Dan ya saya juga teringat ada suster tim kami juga bilang media sosial itu seperti benua baru. Di situ penghuninya itu banyak orang muda. Begitu. Jadi ya mungkin dulu kita selalu mendengar ya. Kalau tidak salah ingat mulai dari 2013 pernah kan ada tema Hari Komunikasi Sosial tuh yang bilang media sosial itu adalah sarana evangelisasi baru, kan begitu. Tapi kan ya waktu itu kita belum terpikir bahwa internet akan seperti ini, gitu kan. Nah baru sekarang ternyata banyak orang muda di sana. Awalnya kan kita dengar media sosial tuh semuanya banyak negatifnya kan. Ya setelah kita terjun, ternyata nggak semua, banyak kok akun-akun yang bermutu. Yang mereka tuh memberikan tentang sharing iman lah atau katekese yang sangat baik, begitu, termasuk OMK Surabaya. Saya nggak perlu nyebut, saya cuma mancing aja. Tamunya sangat responsif ya. Aduh, makasih. Kalau responsif gini bisa diundang lagi. Suster masih ingat nggak konten pertama yang dibikin apa? Di Instagram maupun di YouTube di Misionaris MCI. Claris Indonesia. Wah, saya tidak ingat ya. Nggak ingat Lagu atau apa? Tidak ingat. Kecuali nanti setelah setelah 15 menit ini. Kalau ini yang suster terlibat pertama kali di konten apa? Bikin apa? Renungan atau? Kami punya apa ya? Nggak tahu itu namanya apa, tapi 60 detik layak dibagi. Wah, Terus, video? Iya, video dengan video 1 menit gitu. Apa itu isinya, suster MC yang speak gitu? Iya, atau? jadi apa namanya ya, banyak suster. Ganti-gantian? Iya. Tentang apa? Gantian. Itu waktu itu tuh temanya bebas ya. Jadi ada yang waktu itu kalau saya tidak salah ingat tuh ada semacam pesan untuk seseorang, bukan seseorang. Misalnya gini,
Saya ingat waktu itu bagian saya tuh untuk konten kreator. Oh. Itu bagiannya saya. Begitu. Terus yang lain tuh ada yang untuk guru, ada yang untuk kaum muda, ada yang sakit, untuk apa begitu. Jadi tayangnya tuh per hari, 1 hari 1 gitu. Itu di IG dan di YouTube ya, Jo? Iya. Kalau di YouTube tuh kumpulan beberapa hari baru iya. kita naikin, tapi kalau di IG itu setiap hari. Sudah lama, maksudnya Suster Sally nyemplung di media sosialnya MC Indonesia. Adanya kan emang 2018, tapi Iya. Suster terlibat aktifnya sejak kapan? Baru 2022. 2022. Selama beberapa bulan ini ada kendala nggak untuk mengelola iya. media sosial itu? Ya, kami kendalanya itu pertama waktu ya. Ternyata kalau kita terlibat di media sosial seperti ini tuh waktunya nggak sedikit loh. Begitu, butuh waktu. Bikin yang konten itu butuh waktu gitu. Butuh siapa yang punya ide, itu diterjemahkannya gimana, terus ini Oke. bentuknya seperti apa kan Nanti begitu. finishing juga. Pokoknya tahu lah Iya, itu. iya. Jadi waktu, kemudian kreativitas. Ya, Kita boleh punya, ide-ide saya ya. pengen ini, tapi menerjemahkan belum tentu bisa Iya, diterima iya, orang. iya. Kemudian skill. Ya. Kami ini tidak ada yang punya ilmu khusus atau yang Editing pro ya. lah tentang editing lah, Iya, iya. tentang fotografi Iya, iya, lah, iya. tentang videografi Iya, dan iya. segala macam kan tidak punya. Jadi kami jalannya itu dengan otodidak dan modal nekat. Belajar nonton YouTube. Oh gitu. iya, iya. Apa MC emang punya kelas khusus gitu untuk Tidak belajar punya. sinematografi gitu? Tidak punya. Jadi tinggal misalnya gini, besok kita mau buat itu seperti wawancara gini ya, nonton YouTube, Oh, iya. wawancara tuh, nanti kalau Tutorial. Interpretasi, ya. tekniknya nanti kalau si videografi nanti kalau saya omong kamu arahkan ke sini nanti beliau marah. Jadi seperti otodidak banget kan. Gitu. Jadi proses produksinya juga lumayan lama ya. Kamera dulu ini gini atau gimana gitu ya? Terus belum tentu tim editingnya bilang gini, ini nggak lulus, jadi ngulang. Bayangin loh. Iya, iya. Kalau editornya lagi baik hati, oh ya nggak apa-apa, nggak Padahal apa-apa. kalau misalnya kayak tadi konten yang 60 menit layak 60 60 detik detik layak dibagi. dibagi itu pengisi kontennya tuh bisa suster muda sampai suster sepuh gitu Iya, ya. Tapi kalau suster sepuh nggak berani bilang diulang ya suster gitu nggak ya atau gimana? Ada nggak cerita-cerita lucu atau gimana? Oh gitu? ada, kalau misalnya omongnya terlalu lama kan orang tua nggak bisa cepat-cepat kan. Jadi Tapi di briefing kan sebelumnya sudah di dulu. briefing, Oh, oke. tapi misalnya dikirim misalnya 5 baris gini Iya. ya, hanya boleh 45 detik. Oke. Kan orang tua nggak bisa. Iya, nggak bisa. Jadi kalau dilatih sudah berkali-kali orang tua tidak bisa, terus mereka bilang gini, cari yang lebih pendek. Jadi justru Begitu. skripnya yang harus diganti Iya. gitu, bukan talentnya yang harus menyesuaikan. Jangan, skripnya. kasihan kan orang sudah siapkan. Itu semua benar-benar suster semua ya? Iya, Kameramen, editing. semuanya. Itu jadi suster mudanya ini harus sabar gitu ya. Iya. Oke. Dan modal kami kan handphone, Kak. Oh, semua gambar diambil dengan handphone. Semuanya dengan gitu. handphone. Tolong Ha-ha. umat Jadi kalau terus kalau yang mungkin punya kamera-kamera ya ampun. Bisa dikirim, ya lampu dikirim ke Diara Gini. MC di ngadu. Surabaya. Ini bukan minta ya, bukan Iya. minta. Ya tapi ampun, ada Nida. kondisi. Ada kondisi. Iya, bisa kepekaannya diasah. Nah, tolong mengerti lah umat, tolong mengerti. Toh tujuannya Ya ampun, evangelisasi, Evangelisasi ini untuk Baik, kerajaan baik. Allah. Masuk pakai HP. Iya. Ya kan umat kan ya tahu sendiri. Tapi pokoknya kalau mau cerita lucu tentang ini tuh aduh terlalu banyak. Kadang kan kami nggak punya ini dulu si Apa? Tripod ini. Kamera, Tripod. tripod, oke. Jadi itu tuh naikin kursi, terus gini, taruh di sandarkan di buku gitu kan. Iya. Terus Oke. terus waktu itu kami dapat tripod tapi tidak punya si alat kecil yang untuk menyangga handphone tuh loh. Holder, Iya, holder. Apa? Oh, nyapitnya ini ya, holder ya. Oh, kan iya. nggak punya, ya diikat. Itu gimana caranya supaya dia bisa berdiri? Tapi suster sudah tahu ada yang namanya Shopee, sudah tahu ya. Mungkin belum tahu. Nanti saya kasih tahu gitu ya. Karena Iya, di Shopee iya. itu semua ada suster. Bukan, Yang nggak ada itu bukan dananya. karena suster. mungkin karena saya kudus sekali. Oh jadi iya. gitu. Iya, Jangan iya, suster. iya.
Jangan. Jangan pasang Shopee, suster. Duniawi sekali, Sangat duniawi, sekali tempat ya. belanja, suster. Di situ semua ada. Iya. Kalau tadi suster-suster sepuh itu menjadi salah satu talentnya ya. Begitu beliau-beliaunya ini melihat hasilnya kan dulu belum ada sosial media. Melihat hasilnya tuh bagaimana responnya? Itu mereka gini, kok kalian tuh bisa ya, kami dan apa namanya para suster sepuh kami itu kan melihat kalian ini sudah di sekolah, sudah di banyak paroki, kesibukan. kok kalian masih bisa buat begini, tapi bagus. Ya semoga Tuhan beri kalian kesehatan. Itu mulai doanya panjang gitu, kita hanya amin, amin. Tapi sekali lagi tetap umat tolong. Nanti bisa Aduh, Kak. bisa diberitahu divisi sosmednya MC Indonesia selain Suster Sally siapa gitu ya kan, bisa langsung kontak. Ngagel Madia nomor 1. Ya. Ongkir cepet ya. Cepet lah gitu, apalagi Ya ampun. banyak jasa kirim cepat sekali gitu. Kamera-kamera yang Boleh sama kakinya ya Kak ya? ya lengkap sama tripod, sama memory card, Iya. sama baterai. Oh, mikrofon. Mikrofon kecil gini clip on lengkap clip lah on. karena Ya minimal 3 lah ya. Jadi kalau misalnya ada interview gini bisa ya minimal kalau mau 3. bikin konten talk show gini kan. Setengah lusin lebih bagus. Karena ini demi sekali lagi untuk kewartaan ya. Evangelisasi. Mungkin buat- setelah konten ini umat baru terbuka akhirnya oh iya ya. Kamera saya ini nganggur. Amin. Nah, itu. saya kirim langsung ke Suster MC. Harapannya apa Suster setelah MC Indonesia mulai bermedia sosial lalu sudah melihat buahnya gitu. Tapi masih ada sekian tahun ke depan gitu dan tantangannya mungkin akan lebih beragam. Harapannya apa lewat media sosialnya? Ya dengan media sosial kami sebagai konten kreator yang kecil ya, Iya, dari sekian banyak Anda merasa begitu ya. kecil gitu ya? Iyalah, kalau kita lihat di media sosial. Follower berapa? Follower di IG berapa? Lupa ya? Iya. Oh, 2000, oke. Iya. Subscriber YouTube 9.000 nama sih ya. 9.600. Tapi belum punya kamera ya. Supaya bisa Kok jadi bisa ya? Gitu kok bisa karena ya? semangat Oh sekali, iya, karena dan Roh Kudus bekerja ya. ketulusan hati. Saya akhirnya 9.600. jadi ingat ketika kami posting video, bukan yang pertama juga sih. Itu kami dikomentari sama pastor yang mereka orang Ini video YouTube atau? video YouTube, Oke. orang Komsos kan. Kami naikkan satu video mulai komentar, tekniknya begini, kameranya bergerak, bla 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 begini. Akhirnya yang kedua naik lagi, Diperbaiki. komentar lagi, ini pencahayaannya kurang dan segala macam. Setelah itu kami bilang mau gimana lagi, kita kan handphone, Ya, itu. sudah handphone, tekniknya juga kita nggak ngerti kan, Ya, ya, jadi ya. kita jalan saja ya. Editing juga dari para suster. Iya, begitu. Jadi dari awal ide, Jadi dari semuanya, produksi sampai ha-ha. editing. Tolong Itu 9.000 subscriber itu. Tolonglah terbuka sedikit untuk Iyalah. supaya hasilnya jadi lebih baik. Iya. Itu Untuk pernah ini kemuliaan nggak? Tuhan. Nah, Untuk kemuliaan Tuhan dan keselamatan Jiwa-jiwa. Aduh, saya kok hafal banget tagline-nya ya. apa tadi kembali ke harapannya tadi? Oh, iya. Kami berharap kita sebagai konten kreator yang mungkin masih kecil ya kalau dibandingkan dengan yang lain bisa meninggalkan jejak-jejak positif di media sosial. Terus untuk para penikmat media sosial supaya mereka bisa menemukan konten yang baik, yang bermutu, yang layak, Ya. tidak hanya mencari hiburan. Dan juga mendewasakan iman juga. Iya, betul. Jadi yang begitulah. Iya. Jadi jangan hanya cari hiburan. Iya. Tapi ya memang informasi itu kan tidak bisa dihentikan ya, hanya bisa dilawan dengan informasi. Jadi kalau di sana sudah banyak yang negatif, paling tidak kita beri sedikit yang positif lah. Iya, berharap bisa sedikit menyeimbangkan, mungkin nggak? Mendinginkan Begitulah. media sosial yang lain. Iya, seperti itu. Terus ini sister, sejak 2018 tuh mulai nyemplung di sosial media, apa mungkin punya pengalaman iman dalam keterlibatan itu, apa yang dirasakan?
Ya, yang pertama itu ketika kita posting ya, kalau kami kan biasanya foto atau apalah ditambah caption gitu, itu ketika ada Feedback. orang ada feedback yang mengucapkan terima kasih, saya merasa hari ini saya merasa dikuatkan, ampun. saya merasa atau saya merasa ditegur Tuhan, itu buat kita tuh Iya itu. ternyata kita mungkin tadinya kita nggak berpikir apa-apa Iya, ya, iya. tetapi ternyata ada yang merasakan seperti itu. Kemudian kita juga menjadi lebih belajar ya, belajar dan belajar. Mau tidak mau ketika kita mau bikin sesuatu kan kita harus cari sumbernya, belajar lagi. Nah seperti itu kita juga yang mendapat masukan yang baik dan positif. Seperti itu. Ini MC Kemudian- Indonesia ya? Iya. MC yang di karya di negara lain itu juga sudah Sosmed terbuka juga. dengan sosmed begini atau bagaimana pergerakannya di sana? Iya, Oh iya. ada juga Jadi begitu. misionaris Claris dimanapun karyanya sudah terbuka dengan dunia digital untuk pewartaan itu Betul. kan. Iya. Luar biasa. Ya karena masih sebagian orang mungkin masih itu tadi ya menjaga jarak terhadap sosmed, mungkin masih merasa alergi atau apa, tapi ternyata dari suster-suster MCI sudah membuktikan kalau ini dipakai dengan benar, dengan niat yang benar ya jadinya membawa kebaikan juga. Betul. Dan menjadi promosi panggilan tersendiri Iya, ya. iya. Tujuan khusus itu. Tujuan Tujuan khusus. Itu bonusnya ya, Iya. bonusnya dapat adik baru ya. Nah, betul, itu bonus yang paling diharapkan. Meskipun tetap pakai HP, jadi ya itu tadi diulang-ulang terus ya. Diulang-ulang terus. Iya. Ya, yang terakhir suster itu untuk orang muda Katolik boleh kasih pesan. Iya. Terutama yang juga berkecimpung di sosial media mungkin. Oke. Baik. Yang pertama follow media sosial kami. Gitu, guys. Sebut sekali Iya. lagi ada Instagram. Ada Instagram, ada YouTube, ada Facebook, dan juga ada web. Webnya Misionaris apa? semuanya Misionaris Claris Indonesia. .com. Oke. Oke, begitu. .org ya. Ya, oke, begitu. Terus yang berikutnya adalah untuk orang muda, terutama mereka yang sangat banyak menghabiskan waktu di media Iya, sosial iya. ya. Angkatlah wajah dari layar dan pandanglah sekeliling. Berilah mereka senyum, nyapa. Sekarang yang dibutuhkan. Karena meskipun media sosial itu banyak hal baik dan positif, tapi jangan jadiin prioritas. Iya, iya. Karena relasi media sosial itu, relasi personal itu tidak bisa digantikan dengan relasi media sosial. Yang real itu lebih penting daripada yang virtual. Lebih banyak ketemu tatap muka dengan Iya. orang. Gitu. Jadi kan kadang-kadang kita ketemu bersama pun semuanya di layar. Yuk angkat Iya. muka yuk, lihat ada siapa di sebelah. Janjian ketemu di warkop, Ah. malah pegang HP sendiri-sendiri. Iya, begitu. Itu saja pesan untuk orang muda. Terima kasih. Gitu. Jadi terima kasih. Iya. Jangan lupa untuk kalau tertarik dengan MC, Oke, silakan kontak kami atau mulai DM di Instagram atau mungkin di YouTube atau di Facebook begitu. Kalau- Atau bisa kontak saya Suster Sally, Iya. ada Suster Carla, ada Suster Vina juga. Begitu. Kalau pribadi juga punya sosmed, Suster Sally? Iya, punya, tetapi setelah aktif. kita di sini sudah jarang Oh, iya, sekali begitu. Tapi kalau DM ke pribadi bisa ya? Sus? Bisa. Bisa ke Iya. akun pribadi juga. Oke. terima Bisa. kasih. Jadi- Terima kasih Suster Sally sudah mau cerita-cerita berbagi. Iya. Iya, terima kasih juga Kak Vera, Kak Yudit atas Iya. kesempatannya boleh duduk bertiga di sini. Iya, di channelnya OMK Begitu. Surabaya ya. Mengharukan ya mendengar cerita MCI perjuangannya sejak 2018 Yang luar ya. biasa, Iya, begitu ya. oke. Di balik Iya. konten ya. Oke. Begitu Sobat Mamble, thank you kita Terima kasih. udah ngobrol-ngobrol sama Suster Marcelina COMC. Ketemu di edisi berikutnya. Bye-bye. Kalau Vera nih lamaran
perlu nggak suster kalau misalnya mau daftar MCI? Eh, Apa langsung diterima khusus gitu? Kalau lamaran wajib, Kak. Wajib. Tapi mungkin soal mengisi formulir yang banyak itu ya bisa. Oh ini kita bisa ngisi. Oh ini sudah, ini sudah. Oh yang ini ada catatan khusus gitu kan. Oke ya, Fer? Oke. Terima Ya, kasih. terima kasih. Dadah. Sobat OMK Keuskupan Surabaya, jangan lupa like, komen, dan subscribe OMK Surabaya. Mantap.